Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Daily Podcast Psikologi Islami dengan tema struktur jiwa dan dinamika kepribadian dalam psikologi Islam dengan saya Alifia Fajria dan rekan saya Alifatul Zahrina dengan narasumber Bapak Muhammad Misbah Asai, dan saya akan membacakan sisi beliau terlebih dahulu. Beliau bertempat tanggal lahir di Purworejo tanggal 10 Agustus 1996 dengan alamat di Desa Gintungan, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo. Pendidikan formal dari SD SDN Gintungan 1 tahun 2008, MTS Al-Iman Bulus Gebang 2011, MA Al-Iman Bulus Gebang pada tahun 2014, dan selanjutnya STAI Salahuddin Al-Ayyubi Jakarta dengan program Sarjana Pendidikan Islam tahun 2021. Selanjutnya IAINU Kebumen, program Magister Manajemen Pendidikan Islam sekarang. Dan ada pendidikan non formal yaitu dari Ponpes Al-Amin Gebang Purworejo, Ponpes Al-Iman Bulus Purworejo, dan Ponpes Sabilur Rosyad Gasek Malang. Gasek. Gasek Ya, Malang. sama Gasek itu pondok Mbak ya. Samar ketua MU. Malang, Jawa Timur. Pekerjaan sekarang adalah penyuluh agama Islam Kemenag Purworejo dan pengajar madrasah Takasus Ponpes Al-Iman Bulus dan wirausaha. Sambil mahasiswa juga ya nanti apa pasca sarjana IAINU. Jadi sekarang masih menjalani awal studi program magister di manajemen pendidikan Islam. Ya, alhamdulillah. Kan kita ada juga Dari gabungan juga. ya. Oke, dari masalah laju baik. Laju lumayan ya. Apa ya? Ya itulah CV dari saya. Ya sebelum nanti masukkan ya. Ngobrol-ngobrol tentang psikologi kan itu juga salah satu tematik yang baru di dunia Islam, walaupun sebenarnya ada tapi istilahnya mungkin belum. Istilahnya mungkin masih bahasa Arab, belum diserap pakai bahasa yang sekarang psikologi. Paling dulu namanya saksiyah atau ahwalus saksiyah gitu ya, tingkah-tingkah pribadi. Itu hampir mirip nanti termanya, maka saya berani ini masuk ke sini karena ada kemiripan di situ. Kalau psikologi secara umum mungkin saya masih nol ya. Ya apa kan? Mungkin psikologi perkembangan dulu di S1 ada, terus psikologi apa itu di dalam dua lagi lupa saya. Berarti di pendidikan program sarjana itu ada juga mata kuliah Psikologi ada? psikologinya. Ya. Memang penting ya psikologi untuk dunia pendidikan. Efeknya ya harus ada sih matkul itu, karena nanti kan kita urusannya langsung interaksi antara pengajar dan juga sama peserta didik. Kalau nggak paham psikologinya nanti kurang efektif tadi ya pembelajaran. Oke, baik. Topik pembicaraan kita hari ini yaitu struktur jiwa dan dinamika kepribadian dalam psikologi Islam. Kita akan membahas santai terkait bagaimana sih struktur jiwa dalam diri manusia dan juga dinamika atau jenis-jenis kepribadian yang dihasilkan dari jiwa-jiwa manusia. Jiwa-jiwa manusia apa ya, kan manusia itu terdiri dari dua yang sebagai di keyakinan Islam itu ada dua, yaitu ada jasad dan juga ada ruh. Jasad itu ya badan ini, organisme. Nanti dari efeknya dari adanya jasad dan juga ruh ini itu menghasilkan yang namanya nafas. Istilahnya nafas itu, nafas ya manusia dengan segala kelengkapannya, dari personalnya, dari ya badannya juga, dan dari yang lain-lain itu kan. Jadi secara umum kan nafas itu kan artinya jiwa. Jadi jiwa manusia itu berasal dari gabungan antara jasad dan juga ruh. Jasad dan juga ruh itu melahirkan sesuatu yang baru. Nafas atau ya we call it a human gitu. Kita
bahasanya di Human. ya di apa namanya, Menghasilkan seseorang. menghasilkan seseorang. Nanti seseorang ada bagian-bagiannya tersendiri kan beda lagi. Juga perspektifnya kan harusnya gini ya, di Islam itu kan ada yang zahir dan juga ada yang batin. Yang zahir itu yang jelas, yang bisa dianalisis Terlihat jelas. gitu maksudnya. Nggak harus terlihat, Nggak harus terlihat. nggak harus terlihat, penting bisa dianalisis. Dianalisis gitu. Misal sikapnya kayak gini, Oh, bocil-bocil iya. gitu kan bisa dianalisis. Iya, betul. Anak ketika ketemu ini bisa dianalisis, itu zahir. Oh, zahir. Terus ada yang Perilakunya. tingkah lakunya, pokoknya yang bisa Apa dianalisis. saja yang bisa dianalisis gitu. Ya, yang bisa Berarti dianalisis. masuk ke zahir. Zahir itu Gitu. semuanya yang Yes. bisa dianalisis. Setelah itu yang ada kedua itu batin. Batin itu sifatnya gaib. Itu harus percaya saja. Itu karena nggak bisa dianalisis. Bisanya pakai wahyu, pakai hadis itu aja. Sumber pengetahuannya itu karena nggak bisa dianalisis. Kita nggak bisa tahu hati orang satu dengan yang lainnya. Hmm. Kita nebak-nebak nggak bisa. Ya nebak bisa dari zahirnya, Ya, tapi dari batinnya nggak kan bisa. Biasanya plot twist nih beda. Nah, Antara zahir dan batin itu suka kadang malah ya. tidak sinkron. Ya, tidak Tidak sinkron. sinkron. Seringnya begitu. Dia nggak pernah tahu batinnya seseorang kayak apa. Cuma secara zahir bisa dianalisis. Iya. Oh itu orang baik. Ya, kira-kira Itu orang seperti itu. ya kira-kira kayak gitu. Karena ya memang zahir itu menunjukkan batin juga ada. Tapi kita we never know what this batin itu kayak apa sebenarnya, apakah entitas yang lain, mungkin dimensi yang lain, itu we never know. Oke. Nggak pernah tahu kita. Iya benar, betul sekali, kita nggak pernah tahu. Karena kan yang paling tersembunyi di dunia ini ya hati manusia, Salah satu. salah satunya. Apalagi rahasia perempuan batin hatinya itu. Sulit Itu ditebak. mistis sekali. Sulit kalau perempuan. Ngeluh. Bahasanya Jawa itu ngeluh. Kalau dipikirkan secara logis itu nggak dapat. Itulah perempuan. Ya banyak rahasianya. Ngomongnya A yang dimaksud Z itu gimana laki-laki cowok gitu. Disiksa kayak Tapi gitu. kan memang konsepnya kan perempuan selalu benar, jadi laki-laki harus bisa mengerti perempuan seperti apa, meskipun ya memang hati itu rahasia sulit dimengerti. Oke, selanjutnya setelah kita tahu nih substansi manusia tadi kan ada human, substansi human atau manusia itu kan dari jasad dan Dasar dan roh. Oke, setelah itu apa Dia nih? melahirkan yang namanya manusia itu, dan manusia ada tiga kategori, tiga apa ya? Ya dari manusia itu bisa tiga yang muncul. Yang pertama jasmania. Ya, jasmania ya, tahulah jasmania. Ya pendidikan jasmania pun sekarang di dunia pendidikan juga ada, karena nanti jasad ini kan kendaraan. Sebagai kendaraan, kalau kendaraannya nggak bagus, sering error dan seterusnya juga kurang. Maka jasad ini sifatnya zahir, bisa dianalisis, tahu dia cantik, kurang cantik, tampan, kurang tampan dan seterusnya Tapi itu. itu relatif ya Pak? Ya itu relatif, Relatif. tapi yang penting dia Tapi, zahir, iya, bisa dianalisis iya, lah. bisa dianalisis oleh masing-masing Ya. pribadi manusia, Hmm. meskipun relatif sebenarnya. Meskipun relatif ukurannya, tapi ya itu laki-laki bisa dianalisis. Jadi sifatnya dia zahir, bisa dianalisis. Yang kedua dia juga maddah. Maddah itu atau materi, matters. Jadi bukan antimateri tapi materi. Ya kalau dulu di IPA mungkin ya semacam tabel periodik gitu kan. Karena kan ada air, ada api, ada apa, itu kan juga campuran-campuran itu. Manusia kan juga kayak gitu, bones, tulang dan seterusnya, maka dia madah. Dia juga. Tapi kalau madah saja, kalau jasad saja belum disebut manusia. Nanti ada lagi aspeknya. Ya, oke. Terus aspek selanjutnya apa nih kan tadi? Wadahnya, alatnya, Ya, wadahnya transportasinya itu kan jasad sudah ada. Iya, jasad Lalu sudah ini untuk menggerakkannya, untuk menghidupkannya, ini berarti substansinya apa nih? Ya, itu ada yang namanya daya kehidupan. Kalau Al-Farabi kalau nggak salah ya ngomongnya itu al-hayah. Hayah itu energy of life atau ar-ruh. Itu kalau saya pahami itu kayak kehidupan mikroorganisme gitu. Dari sel-sel kimia atau apa. Ya mungkin di sel kimia ya. Sel. Ya sel Ya, itu kan bener, sel. sel kan kimia kan itu Iya. kan. Kimiawi kan. Ya.
dia Nanti ada membentuk protein-protein dan seterusnya itu kimia kan. Nah reaksi kimia yang terus menerus itu kan belum bisa juga dikatakan hidup, tapi ya syarat hidup harus ya, ada harus ada sel karena yang itu sel menjadi bakal kehidupan, ya jadi bakal kehidupan, jadi itu menjadi masih komponen terkecil menjadi komponennya manusia itu juga. Maka mikroorganisme itu ya daya hidupnya itu tadi partikel apa protein dan seterusnya itu, nah itu kan menjadi energi. Cuma lagi-lagi belum sampai di situ. Kalau cuma gerak saja, apakah itu cacing makan manusia kan juga belum. Harus ada syarat-syarat ya, yang harus lain. syarat-syarat bisa dinamakan human, manusia, manusia. ya. Biar tidak sama dengan cacing. Karena beda ya. Ya kan beda. kayak Ya ada mikroorganismenya, ada selnya. Sama. Dohir juga nampak, bisa dilihat. Mungkin ada mulutnya juga, cacing ada. Ada, jangan makanya dari mana kak? Ya nggak tahu. Mungkin dari kulitnya gitu. Menyerap sel-sel dari Menyerap. pori-pori kulit. Ya mungkin kayak gitu. Terus al-idrokul hisi, dia mempunyai panca indera itu. Jadi panca indera itu sifatnya masih jasmani. Alatnya kita, kendaraannya kita itu ya dohir, jasmani, itu alat-alatnya kita. Yang kedua ada rohaniyah. Nah ini sebenarnya gimana ya? Dalilnya itu sedikit sekali di Al-Quran. Bahkan di Al-Quran itu Nabi pernah ditanya tentang yas'alunaka 'anir ruh ya gitu ya. Mereka para sahabat bertanya pada kamu tentang ruh itu apa? Jawabannya Al-Quran, kulir ruhu min amri robbi. Ruh itu urusannya apa? Urusannya Allah kayak gitu. Kita nggak manusia, nggak usah ngurus-ngurusi ruh apa kayak gitu. Cuma ya setidaknya kita bisa mencuri beberapa informasi dari mungkin kehidupan Adam. Itu kan belum manusia atau belum jasad, ada perbedaan pendapat ya. Karena di surga kalau berupa jasad itu busuk ya otomatis membusuk. Karena resiko mempunyai jasad itu yaitu tadi mikroorganismenya dan seterusnya itu mencerna dan seterusnya. Kalau di surga mencerna dan beol itu kan bau di surga itu ya kali surganya bau kayak gitu kan, harus bersih. Maka setidaknya kita bisa mencuri di situ, mencuri informasi dari Adam, bagian tentang ruh. Yang diyakini itu jismun latif, jadi dia masih berupa semacam jasad. Cuma jasadnya itu kayak silik atau lembut gitu, tidak bisa dianalisis, tidak bisa di touch, tidak bisa disentuh. Pokoknya nggak ada interaksi nanti di situ, itu susah. Cuma efeknya di badan itu kerasa, menjadikan dia hidup. Efeknya nyatanya kalau cuma telur gitu, telur kan ada organismenya, adalah sel-sel apa protein dan seterusnya, adalah hidup kan ya. Belum dikatakan hidup, tapi kalau sudah ayam mempunyai itu seterusnya. Maka ruh ini misteri ya. Iya, karena Ya kayak itu. tidak bisa dianalisis. Iya, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kan konteks awalnya emang kita nggak boleh kepo. Kita nggak boleh kepo sama ruh di Al-Quran. Ya. Terbatas sekali pengetahuan kita tentang ruh. Tentang ruh. Curi-curi ilmunya cuma ya spoiler gitu. Spoiler dikit-dikit karena memang ya sifatnya yang itu. Terus jismun latif, ada ruh, ada dua, ada munazalah, cuma juga ada goriza. Ini yang goriza ini yang tadi ya nggak bisa dianalisis, yang belum, yang masih di Adam, masih di surga, atau di zaman azali juga ada. Di zaman apa namanya, zaman amanah kalau nggak salah istilahnya, ketika manusia di alam zaman azali ditanya alastu birabbikum, jawabnya bala syahidna gitu ya. Bala syahidna, bala anta rabbi, bala anta rabbi ya, engkau Tuhan kami dan kami akan menyembah engkau sepenuh hati, jiwa, raga. Itu namanya al-ghoriza. Dia masih di sana, masih di zaman azali. Jadi yang kita yakini di Nahdlatul Ulama ataupun di Aswaja ya,
anti aswaja. Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini bahwa Tuhan itu sampai sekarang masih mencipta. Tuhan sampai sekarang masih mencipta, dia masih menghentikan kun, jadilah terus sampai itu sambil beliau bersolawat dan seterusnya. Jadi kalau tidak dikehendaki ruh ini turun, maka tetap namanya al-ghoriza. Kalau sudah turun ke manusia di alam dunia, maka namanya al-munazzalah atau ya iklan sebentar. Ada penjual apa ya? Cilok apa Al-munazzalah. Oh, sayur ternyata penjual sayur. Siang-siang baru jualan It's okay. Ya al-munazzalah. Al-munazzalah itu yang diturunkan ke jasad. Biasa. Manusia ke jasmania itu jadi satu. Ya sudah, kita nggak pernah tahu letaknya di mana sekarang. Tapi ya kita yakini bahwa itu ada dan memang harus ada. Nah, kita yakini, kita nggak bisa bilang di dalam telur itu hidup, cuma ada kehidupan tapi belum hidup. Jadi seperti telur itu masih bakal kehidupan. Iya, Kita bakal. meyakini bahwa ini telur bakal akan menjadi kehidupan. Tapi kan belum menjadi. Masih menjadi harapan kehidupan. Bisa gagal, bisa. Iya, bisa gagal, bisa berhasil. Bisa berhasil. Betul. Kalau di psikologi ya gimana? Ya di kampusnya kalian kan saya kurang info ya. Sepertinya ini belum dibahas ya, Kak. Belum dibahas. Oh justru Ya, belum justru dibahas. maka dari itu karena kita belum mendapatkan informasi yang Ilmu konkret, yang kayak gitu. ya ilmu yang lebih mendalam mengupasnya. Jadi kita datangkan narasumber. Nanti difilter kan ini kan, Iya, diseleksi kan. iya. Semoga ini pembaharuan ya. Nilainya harus A ini Pak. Ini btw ini dosen pengampunya kaprodinya perempuan. Oh iya Bu, maaf Bu, ini Luar harus biasa. kasih nilai A Bu. Selamat siang Bu. Ini saya pakai ini loh. Oh, ruwet ini Bu gawe materinya. Ini pun nggak paham ini kalau mungkin tak kasih. Ini bahasa Arab semua ya. Ya, Saya ambil dari beberapa literatur, beberapa kitab kuning dan juga buku-buku. nuansa psikologi Islami. Ya. Buku andalan kita di psikologi Islam. Ya. Kemudian kita selanjutnya mau bahas apa lagi, Kak? Ada lagi yang mau dibahas? Masih banyak. Oh ya, nafsani belum juga ya. Rasanya belum. Belum. Itu kan manusia tadi ada Ya, ada jasad, ada ruh dan dan juga ada nafsani. Kita masuk ke nafsani itu juga termasuk atau ya hakikat dari manusia itu sendiri kalau dalam bahasa filsafat ya ontologinya lah. ya. Oh, ontologi. Oh iya. Cuman kita nggak bisa jawab ya, Kak. Kacau. Oke, kacau. Semester pertama. Ya masih. Ya belum pasca kan. Betul. Kalau pasca tapi nggak tahu ontologi ini, Ya. ngapain kuliah 4 tahunnya? Ya ontologi manusianya inilah ini hakikat manusia itu kan akibat dari sentuhannya atau bercampur ya lebih tepatnya sentuhan atau bukan? Campur. Bercampur dong ya, Iya. mixing ya. Mixing. Kan berkolaborasi ya. Ya gabungan antara jasmaniah dan juga rohania. Menjadi nafsani. Menjadi nafsani atau di bahasa kita di pendidikan itu namanya sumber daya insani. Sumber daya insani itu hampir mirip dengan ini, cuma kalau sumber daya insani itu ya lebih ke kualitasnya itu yang baik, cuma kalau nafsani itu ke sifat-sifat alamiah Sifat-sifat alamiah. ya, itu memang berasal dari akibat dari Buat dari kolaborasi kolaborasi percampuran atau mixing antara jasad dan ruh. jasad dan ruh. Itu ontologinya itu Ya. hakikatnya manusia itu ya itu campuran antara roh dan juga fisik dan sama jasmani. Maka kalau dia itu
jasmani dan ruh. Ya, itu campuran, maka hasilnya juga campuran. Manusia itu random, bisa baik, bisa jelek, bisa pemurah, bisa pelit, bisa sombong, bisa. Sombongnya kalau lihat ke saya ya Pak, kalau nggak lihat ke sana. Oh iya, bisa sombong. Masa kayak gini enggak lah. Bisa sombong, bisa rendah hati. Ya itulah, itu kepribadiannya. Ini yang inti pembahasannya, yaitu di sini. Jadi nafsaninya ini. Kita akan segera memasuki inti pembahasannya. Ya tadi mukotimah. Betul, itu Pembukaan. Semangat. Semangat kameramen ya. Ini mukotimahnya tadi, sekarang ya udah mulai membahas. Ya setidaknya kan paham ontologinya dipahami dulu, karena kalau belum paham ontologi mau gimana kita membahas. Insya Allah sudah Kak. Sudah paham ya? Ya, sudah. Apa tuh? Ontologi ini ya, filsafatnya. Intinya Ya nih, pertanyaan tentang apa? apa? Apa itu sedotan? Alat Yang berbentuk panjang untuk menyedot dan seterusnya, terdiri dari plastik dan seterusnya gitu ya. Yes. Nah, maka apa itu manusia? ya itu tadi. Ya itu tadi, Terdiri dari ruh jasad dan ruh. Seperti itu. Kalau sudah mixing hasilnya beda lagi, ada 3 setidaknya komponen yang terdiri dalam struktur kepribadian dan struktur jiwa dan dinamika kepribadian dalam sebuah ya. Yang pertama adalah mulai dari mana? Hati dulu. Dari mana Kak Fia? Dari hati. Ya, dari hati dulu. Hati Dari yang terdalam. is real or fake? Zahir or batin? Yakin batin? Iya. Kan sudah Tapi ini bisa berletak di Iya, sih, tapi ini bisa diamati. Ini dohir. Ya, ada ini analisis kan? dohir. Zahir atau batin? Dohir apa batin? Dohir, oke. Dohir. Oke. Ya benar, dohir bukan batin. Batin itu cuma ya itu istilah beda ya, batin di Indonesia sama batin di Arab. Nah bahasa Arabnya dohir yang nampak, yang bisa dianalisis, yang batin yang enggak. Jadi hati itu kan dohir ya, dohir itu artinya bisa dianalisis. Di hadisnya pun disebutkan bentuk gitu ya. Inafil jasadi mudghatan idza soluha soluha. Amalu atau oh maaf saya rada lupa. Pokoknya ada segumpal daging yang ketika dia bagus amalnya juga jadi bagus. Ketika dia jelek maka amalnya atau perbuatannya menjadi Jadi seperti hati ya? ya mengikuti hati. Mengikuti dan karena itu menjadi sumber Ya jadi fitrahnya ya. Hati itu kan kalbu itu jadi suatu substansi yang sifatnya fitrah. ya itu menjadi pembeda juga terhadap manusia dan hewan. Hewan nggak punya hati, atau dia punya Ada cuma bentuknya, tapi ada bentuknya, tapi beda. fungsinya enggak seperti manusia. Kalau hati di hewan mungkin bukan. Kalau yang kita bahas di sini ya, pemahaman itu kan berkembang. Dulu mudghah dimaknai sebagai hati yang ini di sini. Yang kita sini apa? Sebelah Ya sebelah kanan atau kiri Kiri. pankreas. Bawah pankreas apa atas pankreas? Yang tahu saya waktu pelajaran IPA tidur. Kurang memperhatikan. Ya dulu diyakini di sini, tapi karena ini kata-katanya di sini itu ternyata dia darah bukan daging, maka daging mudghah itu dimaknai sebagai daging bukan darah atau itu lebih cocoknya adalah alaqah. Ya, itu beda lagi ya. Alaqah sesuatu yang menggabung di daging, harusnya alaqatan bukan mudghatan. Kalau di sini setelah dilihat komposisinya kan banyak kan darah. Kelihatan nggak di kamera ini? Oh ya, oke. Di
sini ya, hati itu di sini, kelihatan. Ya, ini hati di sini. Bahwa sini itu dulu yang diyakini kayak gitu. Kemudian kita berkembang. Ada yang mengatakan di jantung. Inilah hati. Dan karena maknanya bahasa Arab itu istilahnya ya bisa berkembang juga. Yang bisa disalahkan. Bukan berarti nggak konsisten Islam, cuma ya karena pengetahuan ya. Jadi bisa dibilang dinamis ya. Ya, dinamisnya. betul. Dinamis, berkembang, bukan Ya bertumbuh, bukan stagnan. Walaupun kalau yang hukum mungkin stagnan ada juga, sholat wajib sama selamanya wajib nggak bisa ditawar. nggak bisa ditawar. Musyrik ya dosa nggak bisa ditawar. Itu ada yang stagnan juga ada yang dinamis. Kalau ilmu kayak gini juga lebih dinamis. Walaupun hukum juga nanti berkembang. Setidaknya ada dasarnya tidak berubah. Itulah yang dinamakan akidah gitu ya. Dasar-dasarnya itu dasar-dasar agama itu akidah itu nggak pernah berubah. Selamanya yang kita yakini Tuhan itu cuma satu. Selamanya kita yakini bahwa Tuhan itu maha kuasa dan seterusnya. Saya iklan sedikit lah. Ayo silahkan ditambah lagi apa? Selanjutnya apa, Kak? Substansi. Ya masih substansi. Ya dikasih dulu lah saya. Di kuliah dibahasnya kayak gimana kan kita diskusi. Iya, Kasihlah informasi sambil saya nginum gitu loh. Ya masa saya ngomong kayak gitu kayak ceramah. Tapi kita suka online gitu. Kalbu apa sih lagi? Ya di kuliah gimana? Kalau yang saya pelajari kan Ya, seperti itu juga sama. ini masih panjang loh hati. Pembahasan sub hati ya itu masih panjang. Masih ada sifatnya hati ya, sifat-sifatnya hati karena dia itu anugerah, karena dia itu merupakan hadiah dari Tuhan, maka sifatnya robaniyah atau ya bagus sifatnya itu, dia instingnya bagus, keinginannya dia itu bagus, nggak pernah menginginkan jelek, karena Tuhan nggak pernah jelek. Wa maulahu bidzalamin wa maulahu bidzalamin wa laisa Allahu bidzalamin lil ibadi. Pokoknya Allah itu tidak pernah zalim kepada hamba. Itulah saya kok lupa, saya bukan menghafal Al-Quran, jadi tidaknya tahu itu ayatnya kayak gitu. Ada nggak Al-Qurannya? Wa maulahu bidzalamin lil ibadi. Enggak ada itu apa? Pokoknya karena Tuhan itu nggak pernah zalim, ya maka dia selalu tepat. Dan ini robaniyah itu ya ikutiyah itu yang menyebabkan keyakinan. Karena sifatnya itu langsung dari Tuhan. Efeknya dari hati itu menimbulkan keyakinan. Kan ada ya informasi juga informasi saja. Oh kamu lapar, oke, udah selesai. Oh orang itu lapar, oke, kita kasih selesai. Cuma sebagai keyakinan. Oh aku yakin kalau aku makan aku akan Kenyang. kalau aku ibadah aku akan mendapatkan ketenangan. Kalau ada dunia harus ada penciptanya. Kalau ada pencipta dia harus bersifat berkuasa dan seterusnya. Itulah keyakinan yang ditimbulkan dari hati. Tapi itulah efek atau apa ya, hasilnya. Sesuatu yang dihasilkan oleh hati itu namanya keyakinan. Belief. Jadi kalau pembahasan kita waktu itu substansi bagian hati ya gitu, karena memang hati ini diciptakan bersifatnya robbaniyah, itu pasti menghasilkan sesuatu yang positif. Pasti hal-hal yang dihasilkan oleh hati ini adalah hal-hal yang baik, nggak mungkin hal-hal yang buruk, karena berisi keyakinan
keyakinan, jadi hal-hal yang baik, sifatnya ingin melindungi, ya, cinta, iman, ikhlas dan seterusnya itu efek dari. Maka hati itu bukan rasional, dia di sifatnya atau pencernanya informasinya tidak rasional tapi syukur atau perasaan, yang merasakan efeknya itu merasakan, dan yang benar itu tingkat itu. Nah, terus apa lagi? Kedua, akal ya, ya, yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. lain. Ada hati, ada akal, karena kita membahas ontologinya kan. Ya. Jadi kalau mungkin dari secara kasat matanya makhluk lain itu punya, tapi secara ontologi ini nanti Berbeda nanti. berbeda esensi antara hati manusia dengan hati hewan, kemudian akal manusia dengan akal hewan itu akan berbeda. Makanya kita disebut manusia. Bukan stigma itu nanti akan sifat kemanusiaan kita. Akal, apa itu akal? Apa? Sesuatu yang Dilihat dari perspektif soal lagi, zahir atau batin, bisa dianalisis dong. Ada hipokampus, ada apa itu bagian-bagian otak dan seterusnya ada ya. Oh, itu namanya bagian-bagian otak. Ada apa nih? Pokoknya cuma otak Kelenjar pineal. Ya, semester 1 nggak masalah. Ya masih malu. Adalah beberapa, saya kok lupa. Bagian-bagian ada otak. Ya dohir, bisa dianalisis, bisa dilihat, bisa ya kalau apa katanya kiri itu lebih kreatif. Otak kiri mendominasi lebih kreatif ya? Betul? Yang kreatif, bener? Ya kata kanan lebih Lebih kreatif. Apa sih namanya? kanan, kalau yang kiri lebih rasionalis gitu loh. Kanan yang lebih rasional, Hmm. kiri yang lebih untuk kreativitas, gitu nggak sih? Kayaknya dia mana tau nggak kreatif, berarti otak kirinya kurang baik. Itu bisa dianalisis ya. Ya, Nyatanya otak bisa sampai kesimpulan ke situ, kanan kiri, depan belakang. Intinya berarti kalau sesuatu yang bisa dianalisis, ini kan nanti ikutnya Betul. dohir. Berarti yang semua ada di dalam tubuh manusia ini bisa dianalisis semua ya. Makanya dinamakan Jasmani. Ya, kalau sudah menjadi manusia, psikologinya juga bisa dianalisis. Hadiah dari ruhnya itu kan tidak ada hati itu kan. Akal bersifat rasional. Kalau hati tadi bersifat merasa, ya. you feel it, kayak gitu. Apa Boring, rasa mungkin merasa bosan, itu merasanya di atas otak atau di bawah. Oke, kembali lagi bersama podcast kami. Tadi sempat break sebentar ya, dan sekarang memasuki sesi 2. jadi kita akan melanjutkan diskusi kita tadi mengenai Hati mas, ya mengenai hati dan juga akal sudah masuk akal deh ya. Sudah masuk akal. Ya, substansi akal. jadi tadi ada hati itu ya yang dia merasa pakai perasaan. Jadi hati juga ada yang mati, ada yang hidup, ada yang sakit. Tambahan saja dari sesi pertama. Jadi hati bisa mati, bisa hidup, sama bisa Sakit sakit. pasti banyak nih yang terkena penyakit hati. Nah, Sakit pasti itu. banyak. Kalau lagi sehat, mungkin keadaan sekitarnya atau kondisi situasi pengalamannya masih aman-aman saja, hatinya sehat, dia kelakuannya baik, nggak suka marah, gitu ya. Ya. Itu hatinya sehat berarti. Kalau hatinya Tercemar ya? nggak ada tercemar. Kalau mungkin ada mindset bergabung dengan misal PKI gitu, hatinya sakit. Ini isu-isu yang lama kan. Ya, tapi itu kan masih penyakit ya, komunis dan seterusnya di negara kita kan. Maka ketika hati mati dia akan keras,
pas dia kurang empati, mungkin bisa juga dimaknai sebagai lack of empathy atau apa namanya, kehilangan empati atau namanya psikopat. Psikopat itu hatinya mati, dia nggak bisa merasakan. nggak punya kasihan, nggak punya sisi lembut dan sebagainya, pokoknya nggak ada kan malu. Karena dia mati, lack of empathy-nya di sini. Psikopat kan kayak gitu, membunuh ya udah membunuh aja, nggak kerasa ada kasihannya atau ya kalau manusia normal lah, walaupun hatinya sakit sedikit itu kalau ada mutilasi gitu kan ya nggak sampai lah hatinya gitu, karena masih sehat hati, dia belum keras. Kalau sudah keras ya akhirnya kayak psikopat kayak gitu. Tidak ada yang selamat atau yang hidup, jadi yang hidup maka dia akan bahagia. Kalau yang lagi marot, kalau lagi yang sakit ya siapa yang pernah sakit hati? Dipun sin cowok anak ambis ngaji belajar atau apalah sakit hati yang lain itu kan iri dengki dengan pencapaian kawan itu termasuk. wah hatinya kan juga nanti impactnya nggak enak ya. Kelakuannya kita juga mager mungkin, males apa-ngapain, ketemu orang males, itu lagi sakit hati karena situasi. Jadi hati ada 3 kemungkinan, mati, hidup atau Sakit. ya rusak, boleh lah. Ya, Ya jadi sakit mati. hati ya rusak sama Mati, hidup, sakit, rusak. Jadi kalau sudah terlalu lama sakitnya akan rusak. Jadi kalau orang psikopat ini kayaknya bukan sakit lagi, itu udah rusak. udah mati. Udah mati. Harus sih bukan nggak rusak Ya, lagi. makanya udah nggak Mati rusak. kalau berarti kalau sakit Kalau masih rusak bisa masih di- sembuh. Rusak masih bisa diperbaiki. Walaupun nggak utuh katanya. Katanya orang-orang bucin itu kan enggak, sebenarnya kalau di Islam ini bisa sembuh total gitu, bisa. Itu perasaan palsu namanya. Jadi ada feel yang enggak palsu, apa yang fake juga ada. Ya putus asa gitu, berarti Islam itu fake. Enggak boleh kita putus Udah asa. ada kata Ini never give up ya. Kita harus terus gerak. Jangan putus asa lah, kayak asumin kok matilah. Ada masih banyak lah kemungkinan lain selain ya sakit hati itu masih ada. Berarti di Islam itu bisa sembuh hati. Tapi kalau menurut kontemporer itu kan tidak bisa utuh. Ya memang Kira-kira seperti itu. cuma itu bisa mengobati, dan mungkin itu misal cacat ataupun retaknya itu justru menjadi penyempurna nanti ke belakang. Dari pelajaran sakit hati pernah diputusin cowok gitu misalnya, Terus nanti lebih berhati-hati, dia lebih mengutamakan ibadah. nanti lebih fokus ke perbaiki kualitas hidup. Karena kalau hati udah marut sakit kayak gini, rasionalitas otak itu ya bahas lagi kaitannya sama rasional. Otak itu kan sifat alamiahnya rasional. Ya nggak tahu itu sakit itu kayak apa, sakit hati itu nggak tahu, pokoknya kira-kira aja. Kalau hati misal mau berangkat ke kampus itu pelajarannya harus presentasi, itu kan hati berat gitu ya. Mungkin berat atau apa itu responnya beda-beda. Cuma kalau otak nanti Rasional. mikirnya, Aku mikirnya harus rasional. masuk, kalau Ya. enggak gini. Itu aku Gitu harus kan? masuk. Terus nanti ketika presentasi ada kira-kira apa? Jadi dirasionalkan itu loh. Kita kira-kira akan menghadapi situasi yang kayak Seperti apa? apa? Nggak merasakan. Kemudian misal nanti ditanya dosen takut, itu udah hati lagi, gitu ya. Iya. Itu udah hati lagi. Jadi rasional hati gitu. Terus Terus jadi kan mereka selalu tarik-tarikan. tarik-tarik dari Teori situ. psikologi umum kan gitu. Rasio dan hati itu kan saling tarik-menarik ketika dihadapkan dengan pilihan-pilihan seperti itu, pilihan-pilihan dalam sebuah situasi. Misalnya kan tadi saya males banget kayaknya nanti datang ke kampus karena mau presentasi, tapi rasional kita kan ya harus
harus berangkat, ini kan demi ini demi itu. demi masa depan Ya, dan meskipun seterusnya. nanti ketika sampai aduh takut banget ini nanti kena marah dosen kalau aku salah ngomong gimana ya aku nah, itu kan Hati jadi lagi. hati lagi jadi mereka emang saling tarik menarik kira-kira nanti itu menang yang mana akan menghasilkan keputusan yang Kalau itu di istilah psikologi apa? Hati itu. Tetap hati, soul. nanti show Soul atau spirit? Ini karena Soul, beda. soul. Soul. iya Karena kalau nanti ada soul ada spirit juga beda lagi iya kan. itu kalau dalam memang kalau psikologi Islam ini kajiannya lebih luas Ya. lebih Kalau apa spirit ya, kan nanti kan spiritual quotients Iya. atau SQ itu kan beda. Spiritual quotients itu lebih ke orang kemampuan menangkap makna. Paham ya? Kalau emotional quotient itu lebih atau EQ atau EQ, IQ ya emosional apa? I berarti EQ. Oh, angel bahasa Inggris. Ya itu kalau emosional itu kan lebih merasa dia lagi marah nih, oke saya lebih kalem. Dia lagi bad mood nih, oke saya tangkap emosionalnya. Dia lagi boring nih, break dulu lah. Seterusnya itu ya itu emosional. Kalau spiritual quotient itu hidup kan dinamis ya, kadang berubah, pagi masih kedelai, sore sudah menjadi tempe. Perubahannya kan perubahannya secepatnya cepat itu. sekali Nah itu maknanya itu pekaan maknanya. Oh mungkin saya harus belajar. Oh mungkin ini. Nah itulah namanya spiritual quotient. Nah, nanti beda soul atau hati sama spirit itu. jadi kita kembali ke akal Akal sifat rasional, dia sukanya observasi, mengamati mengamati, menganalisis, dan seterusnya itu ya. Dan dia hanya cuma ada di manusia, nggak ada yang lain. Kalau yang hewan kita yakini di Islam itu insting namanya, insting hawani ya, atau ya kalau di nanti masuk bab ketiga namanya nafsu. Itu yang ini akal akan menghasilkan kreatif dan kognitif melalui tadabbur, tafakur, ta'ammul, istighfar, tadabbur, i'tibar. Ada 6 ya? ya Ada yang paham? iya Tadabbur, mengangan-angan. mengangan Mengangan-angan. Oh, hari ini aku sudah ngapain? seperti mengulang Iya, mengulang cerita. Tafakur itu ketika melihat suatu objek dipikir manfaatnya apa, kecoa itu ta'amul itu kayak imajinasi gitu ya. Oh nanti siang aku mau ini, setelah ini mau kayak gini. Itu pekerjaan otak juga, tapi hasilnya tetap rasional. Ya kayak kan presentasi tadi ya, dibayangkan nanti ketemu dosen apa, terus yang nanti timbul rasa takut. Nah kalau sudah rasa takut itu sudah di maka yang bijak nanti ada ya, dunia cukup di tangan saja. Selesaikan urusan dunia, selesaikan urusan presentasi dan juga tugas yang banyak itu di tangan saja. Jangan di hati. Kalau di hati nanti gak kelar-kelar bikin capek intinya kalau secara sesuatu yang sudah pakai hati bakalannya ribet bakalan capeknya terasa jadi sudah rasional aja lakukan mengalir perlu terus kemudian yang ketiga ya, ada nafsu. nafsu Nafsu kira-kira ini apa nih nafsu ini sebutnya dari kelamin dan juga itu poin utamanya ya sumbernya. sebenarnya sumber dasarnya Munculnya dari situ. Kelamin tentu ya biologis. Ya, agak saru tapi kelamin itu kan ya kadang hidup kadang tidak. Oke, skip. Dan juga perut. Karena perut atau lambung itu kan daya makanan itu ya. Kalau makanannya penuh, dia sudah karakternya badannya itu kan harus dikasih makan. Dia juga badan itu kan harus berkembang biak itu tadi. Maka ketika dia murni bukan dari hadiah
Tuhan dan juga bukan kelebihan manusia. Ruh tadi kelebihan Tuhan, akal dari tadi kelebihan manusia, yang ini sama kayak makhluk yang lain yang dinamakan nafsu. Maka yang muncul dia cuma syahwat dan juga kotor, atau marah dan juga keinginan yang jelek. Tapi karena Islam ini agama yang lengkap, marah dan syahwatnya ini di-cover, dikasih hukum gimana cara menyalurkan nafsu yang paham, melalui akad nikah, melalui ya pertalian yang sah, seterusnya. Karena memang Islam menyadari ini nggak bisa, ini nafsu itu nggak bisa dilepaskan dari manusia, tetap ada, cuma diatur biar nafsunya itu tidak mendominasi, tidak seperti hewan. Maka ada sabu'iyah dan juga bahamiyah. Sabu itu yang banyak macan, sifatnya menerkam, membunuh, keras dan seterusnya. Terus ada bahimiyah, ada bahimiyah, dia sifatnya seks dan seterusnya, bukan kayak dia bebas itu untuk dia kambing dan seterusnya, pinginnya makan itu. Kok pengennya makan tidur tuh? Iya, yang lain lah, silahkan apa ayo mungkin. Tapi ya emang benar, memang ya kan kalau hewan ya satu-satunya yang membuat kita sama dengan makhluk lain kan nafsunya ya. Karena kan kalau dia jadi pencipta, kalau akal ini memang didesain untuk manusia sendiri dan ada kesamaan karena kita sama makhluk ya nafsunya. Jadinya makanya nafsu ini pasti kan dengan hal yang negatif. Ya. Dunia ini isinya kan hewan dan juga kehidupan dia selalu susah ini. Dikatakan makhluk hidup ya makhluk hidup, cuma nggak bergerak kan, jadi nggak bisa dianalisis terlalu. Ya, Jadi ada 3 itu esensi manusia atau ontologi manusia. Yang pertama ada jasmania, ada ruhaniyah, dan juga ada nafsani atau insani. Insani ada 3 lagi, ada hati, akal, dan juga nafsu. Ini saling interaksi, saling Rebutan, kolaborasi, mendominasi. saling ya karena menghadapi sebuah situasi ini kan pasti 3 aspek ini kan akan saling itu berebut untuk mengendalikan Mendekat satu sama lain. jasad manusia. Terus udah itu aja atau ada yang lain? Kan kayaknya Dinamikanya ya. ya dinamikanya kan ya dinamikanya kan setelah kita mengetahui strukturnya, ontologinya jiwa manusia ini ada kalbu, akal, dan nafsu, ini kan nanti menghasilkan dinamika kepribadian. Ini kira-kira apa saja dinamika kepribadian yang dihasilkan? Ini jadi topik terakhir kita pada podcast Psikologi Islam kali ini. Ya, dinamika ataupun perubahan sikap-sikapnya manusia terdiri dari 3 itu tadi, Betul. kalbu atau hati, akal, dan juga nafsu. Maka kepribadian yang muncul juga menjadi 3. Yang pertama mutmainnah atau dalam konteks ini itu hatinya lebih dominan, dia lebih peka, dia lebih bisa menemukan makna. Soalnya itu tadi spirit itu dari hati juga timbulnya. Kemudian dia tidak terlalu rasional, tapi ya oke menggunakan rasional, menggunakan nafsu mungkin iya, cuma tapi sedikit. Kayak misal stres, punya istri nih, peluk nggak masalah, itu namanya nafsu syahwat, nggak masalah, tapi sudah diatur. Satu pakai hati, pakai keyakinan tadi kalau sudah nikah sudah sah. Kedua pakai rasional, cukupnya saja. Kalau memang lagi stres ada masalah ya cuma peluk aja lah, nggak usah yang berlebihan, pesta dan seterusnya, nggak usah party gitu ya. Nggak usah lah, nggak
kayak gitu, maka dia mutmainnah atau cara bahasanya artinya tenang. Ini nimbulnya Islam, iman, islahi, ihsan, Islam, iman. Nimbulkan Islam, iman, ihsan. Iman kepercayaan tadi ya pertama ya ittifaq itu ya atau akidah, kemudian Islam karena yang kita yakini sebagai orang muslim, ayat-ayat Tuhan itu selalu menunjukkan, ayat-ayat yang ada di pertanda-pertanda seluruh alam ini selalu menunjukkan bahwa Islam itu yang paling benar, bahwa Tuhan itu cuma satu, ada malaikat, ada setan, itu yang dari mutmainnah itu langsung direct lebih dominan hati. Sifat-sifat yang dihasilkan makanya adalah paket kebaikan. Iya, paket kebaikan. Ihsan, Islam dan iman itu dari sifat ketuhanan langsung. Hati yang benar menghasilkan yang Ini keunggulannya manusia. Terus kemudian akal. Kalau akal ini karena selalu rasional, dia banyak pertimbangan, menjadi labah atau anstam atau labil ya kalau bahasa umum kita kenalnya labil. Maka ya nggak jarang kalau masih kecil, masih remaja, akalnya masih bertumbuh, rasionalitasnya masih bertumbuh, dia penasaran sesuatu, maka dia labil, bukan menjadi belum stabil atau belum anteng. Karena yang berkembang pada usia-usia kayak gitu dalam psikologi perkembangan adalah akalnya atau rasionalitas. Jadi dulu yang belum suka cenama jenis juga tadi suka lawan jenis dan seterusnya itu ya. Maka yang dimunculkan adalah sosialitas, moralitas ya. Sosialitas gimana caranya kita bersosial dengan baik, ngomongnya kayak apa, teman-temannya saya itu pada main tawuran, saya ikut atau enggak, itu nanti moral masuknya. Teman-teman saya apa, dianalisis pakai otak, ini bagus atau enggak. Maka ketika bingung kita kan harusnya kan istafti kolbak, kita nggak bisa memutuskan. Misal ada yang lamar gitu, apa? Itu kan kadang bingung, otak nggak bisa memutuskan. Oke, dia tampan tapi kerjaan masih belum. Secara rasional ini bahagia atau enggak, efek ke hati dan seterusnya. Maka ketika bingung istafti kolbak, mintalah pertolongan atau mintalah petunjuk kepada hati. Kemudian nafsu yang terakhir, maka yang ditimbulkan adalah amar, yang konsumtif, merusak, sifatnya merusak. Syahwat itu kan sama perempuan dia kan merusak. Anaknya siapa bilang rusak bangsa. Ya siapa hilang perawan, aduh, ini udah dinafkahi, benar-benar sudah dinafkahi, dikasih pendidikan yang bagus, kalah sama amarah nafsu syahwatnya itu, hilanglah merusak. Maka kemudian ketika ingin bagus kepribadiannya atau ingin, ya ini mungkin terakhir juga ya pembahasan kali ini, kalau ingin kita perbuatannya bagus, senantiasa bisa menemukan makna dalam kehidupan dan seterusnya, dia utamakan kalbu dengan cara dia melalui pendidikan. Lagi-lagi saya pendidikan, jadi ya saya pikir yang terbaik adalah dengan cara pendidikan, dengan banyaknya ilmu informasi yang masuk kepada kita. Ini
jelek ini bagus, pertimbangannya apa, melalui rasional, kemudian hati menentukan oh ini jelek, saya nggak mau melakukan, maka itu yang terbaik. Dan juga misal untuk melatih biar nafsunya ini tidak mendominasi secara terus menerus gitu ya, biar dia tidak menjadi amarah. Itu kalau dalam pesantren kan ada ya, tadi formalnya saya pesantren itu ada yang namanya riyadhah atau olahraga. Jadi misal saya pinginnya bakso yang super pedas, cukuplah beli bakso. Itu keinginan nafsu, nggak masalah, nafsu makan ya. Itu juga merusak dalam arti dari daging itu harus diolah, harus itu kan merusak, tapi itu fine, itu masing-masing yang biasa. Itu artinya kalau di pesantren dengan riyadhah, misal pinginnya bakso yang pedas, cukuplah bakso aja selesai, nggak usah sesuai dengan keinginan pedasnya sampai level 10 atau berapa, karena nanti merusak lagi perut, kurang bagus. Nah, kemudian setelah itu turun kan, sudah kan keinginannya dari level 5, misalnya ingin bakso yang pedas, tempatnya yang bagus dan seterusnya, cukuplah bakso saja selesai, makan sama anak, seterusnya turun. Nanti keinginan muncul lagi, oh aku pingin beli bakso, nggak usah yang pedas, nggak masalah. Itu kan nafsunya udah turun ya, yang tadi bergejolak ingin pedas tuan apa ya gitu, turun standarnya menjadi bakso cukup. Nah itu dilatih lagi mungkin dengan kalau bisa beli sendiri atau bikin sendiri yang murah-murah itu nggak masalah. Itu ya tuh turun lagi sampai akhirnya Makanya tempe juga ya, bisa menyukuri apa yang harus standar yang apa rezeki disyukuri. Itu kan menjadikan akhirnya bahagia, karena bahagia terletak di kualitas bersyukuran kita kepada Tuhan yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu. Itu ya mungkin ya. Ada yang mau di-share lagi atau masih ada yang cukup ya kita tim kreatif? ya. Sudah? Saja kita akan mengambil kesimpulan Ya, dari silakan. diskusi kita. Temanya saya ingatkan kembali struktur jiwa dan dinamika kepribadian dalam perspektif psikologi Islami. Yang pertama ini ada substansi manusia atau struktur yang dimiliki oleh manusia, yaitu ada yang definisi utamanya ada dua hal, yaitu jasad, ruh. Kemudian jasad ruh ini menghasilkan nafas atau jiwa manusia. Lalu kemudian yang menjadi pokok pembahasannya, nafas ini memiliki tiga substansi lagi, yaitu kalbu, akal, dan juga nafsu. Dan dari kalbu, akal, dan nafsu ini nanti akan menciptakan dinamika kepribadian dalam diri seseorang. Ini kalau nanti yang didominasi oleh kalbu, nanti akan menjadikan kepribadiannya mutmainah. Kemudian kalau sedang didominasi oleh akal, maka akan menciptakan kepribadian yang qawwamah. Dan yang terakhir, jika sedang didominasi oleh nafsu, maka akan menghasilkan menciptakan kepribadian yang amarah. Memang menarik sekali ya pembahasan ini. Harusnya Biasa. ini dibuat kelas sendiri atau saya yang baca. Karena ini ruwet sekali, sejujurnya saya baca itu banyak sekali. Nah, jadi kita memang di Beberapa semester 1 referensi. ini baru membahas poin-poin pentingnya saja, hanya garis besarnya. Ini belum tahu Maaf Bu sebenarnya. dosen, bukan berarti saya kurang ajar ya. Ya, ini memang sudah disesuaikan dengan kapasitas kita, karena masih adaptasi, masih Jadi berkembang. sebagai tambahan wawasan Wawasan dan gitu ya. pemanasan. Pemanasan, ternyata Islam sebegitu luasnya, nggak cuma soal baca Quran, kataman selesai gitu. Ternyata masih banyak ya rahasia-rahasia yang di luar sana. Jadi ya monggo teruskan keislaman bahasa Islam. Terima kasih Bapak Misbah Sadi Ya, dari sama-sama. Ilmu Agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Jadi mungkin ada closing statement yang akan disampaikan, sebuah motivasi atau quotes apa? Saya belum mempersiapkan ini. Oh, sebenarnya. iya. Tapi ya coba ya. Apa ya? Kita tunggu closing statement. Kehidupan memang tidak pernah bisa terprediksi.
perubahan dan dinamika selalu kita alami, selalu kita rasakan, dan selalu kita pikirkan. Jangan menyerah menjadi seseorang yang selalu melatih jiwa, melatih diri, melatih kesadaran, melatih hati, agar kita bisa mendapatkan apa itu keberuntungan dengan masuk surga. Kalau kita selalu menuruti rasionalitas, kita kurang baik, bukan berarti kita harus bodoh, tapi kita harus menyeimbangkan. Dengan terlalu rasional nanti tidak bisa terima, dengan terlalu nurut sama keinginan nanti kayak hewan. Tapi kita juga ada dibekali yang namanya hati. Kalau cuma hati saja juga kurang bagus, nanti kita nggak berkembang kalau hati. Jadi kesimpulannya atau closingnya lagi menghadapi dinamika perubahan yang begitu cepat, kita harus senantiasa membekali diri kita dengan pengetahuan yang bagus, lalu guru, dosen-dosen, menggarap tugas. Teruslah belajar, jangan menyerah untuk memperbaiki diri, menjadi orang yang lebih baik, the better version. Teruslah kreatif. Ini podcast bagus, teruskan kalau mau terus. Teruskan Kak. Ini bagus. Sudah saatnya kita menunjukkan bahwa Islam itu bukan cuma madrasah yang sederhana, tapi ternyata juga. Terima kasih sekali pada UMB dan juga mewakilinya. Terima kasih juga sama Bu dosen yang sudah memaksa mereka untuk melakukan kreativitas. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih juga untuk Kembang Sepasang yang telah menyediakan waktu bagi kita dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Bagi saja dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan nanti. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ovia bisa ditutup podcastnya. Sekiranya podcast ini sudah cukup karena sudah membahas banyak sekali dan membuat kita juga menambah pengetahuan yang apa ya, yang luas, Yang banyak. yang banyak. Saya Alicia Fajria dan rekan saya Alif Bagus Zahrina. Bersama. Saya nggak boleh nggak? Oh iya. Oke. Dan saya sebagai narasumber Muhammad Misbah Sa'di mengaturkan undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.